Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Eh, Bu. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Tunggu sebentar ya. Ditunggu sebentar. Oke, baik. Ini pertemuan kita pertama ya. Eh, Mungkin saya perkenalan aja dulu ya. Terkait berita acara dan kontrak perkuliahan untuk yang kelas yang sore, yang malam ini kan belum ya. Seperti itu, sama ada materi sedikit ya. Mungkin kita masuk itu aja dulu. Nanti minggu depan kita masuk parameter farmakokinetiknya ya. Oke, bentar ya, saya coba lihat dulu. Oke. Ya, jadi saya mau ini dua kelas ya, sedikit ya dua kelas ya. Ya, jadi di sini ada kontrak perkuliahan ya. Nah, ini kontrak perkuliahan yang mungkin eh, sama ya dengan yang dulu-dulu ya, seperti itu. Nah, ini kontrak perkuliahan semester genap. Nah, udah saya kirim di grup ya. Coba cek kontrak perkuliahan, berita acara perkuliahan, dan satu materi pendahuluan ya, seperti itu. Nama ini. Nah, di sini kontrak perkuliahan ini nanti saya minta diisi ya. Ini nanti bisa dicoret sesuai dengan kelasnya ya, mau hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Mungkin di sini kan Jumat malam. Lalu di sini dibaca aja semuanya ya, kontrak perkuliahan, materi-materi yang akan kita bahas ya. Jadi materinya terkait pendahuluan, model kompartemen, ya, pengertian makna kompartemen satu dan 2 ya, kemudian pemberian infus intravena dan infus berulang ya. Nah, seperti hal biasa ya, jadi tata tertibnya untuk sekedar diketahui ya bahwa
pada saat perkuliahan karena kita daring ya diharapkan bisa buka video ya, bisa buka video kecuali kalau mungkin terkendala harus bicara ya seperti itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini juga seluruh seluruh HP kalau bisa di silent ya atau jangan lupa juga di mute supaya nanti kalau yang lagi bekerja tidak masuk suaranya. Itu ya. Tapi tetap saya berharap kalian support dengan perangkat ya. Jadi artinya kalau ditanya harus bisa jawab ya walaupun sambil kerja atau bagaimana ya seperti itu. Tetapi kalau ditanya misalnya saya nanyakan ini itu tetap harus bisa menjawab ya seperti itu. Karena itu akan menjadi salah satu penilaian. Oke. Kemudian di sini seperti biasa juga ya ini nggak usah yang luring. Nah ini nilai ya mungkin kalian perlu lihat. Jadi nilainya itu memang sama seperti yang biasa ya. Jadi nilainya itu sebetulnya nggak sulit ya kalau kalian belajar dengan baik ya. Itu nilai C-nya tuh 55 tuh udah C gitu ya. Nah, kemudian jangan bertanya lagi yang SP itu yang mana, karena yang SP itu pasti D dan C min. Nah, kalau C mau perbaikan, saya nggak tahu ya kebijakan Prodi dibolehkan atau tidak. Tapi yang pasti D dan C min itu harus SP. Nah, bagaimana yang E? Yang E itu adalah ngulang, ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, saya ngulang atau ya kalau nilainya ngulang. Ngulang itu di mata kuliah itu ada. Nah, SP itu di mata kuliah di mana itu diajarkan. Jadi kayak sekarang semester genap mungkin SP-nya akan dibuka apa di semester genap nanti setelah selesai UAS gitu ya. Sebelum semester ganjil seperti itu ya. Oke, tapi kalau ngulang nggak bisa. Ngulang itu harus menunggu di mana mata kuliah itu dibuka. Nah, ini tetap kehadiran 15% UTS dan UAS dan tetap saya katakan bahwa UTS dan UAS wajib diikuti. Jadi kalau tidak ikut berarti nilai tugas saya anggap tidak ada. Ya. Jadi nilainya tetap E ya kalau salah satu ujian tidak ikut karena itu adalah kewajiban kalian mengikuti UTS dan UAS ya. Sekarang kita lihat jadwal perkuliahannya ya. Ini sudah kita kehilangan satu sesi sebenarnya tapi mudah-mudahan bisa tercukupi ya seperti itu. Eh, pendahuluan dulu mungkin ya sesi pendahuluan yang sekarang ini saya masuk pendahuluan mungkin minggu depan kita masuk parameter farmakokinetik model kompartemen gitu ya seperti itu baru kita lanjut ke pentingnya model kompartemen kemudian perhitungan matematis dan kuliah ujian jadi masih ada waktu banyak ya sebetulnya ya masih cukup waktu lah seperti itu ujiannya di bulan April akhir dan Mei ya nah kemudian eh, setelah itu kita masuk ke infus intravena dan sebagainya ya. Kalian bisa lihat materinya ya. Materinya nggak banyak ya, tapi memang ada soal hitungan ya. Jadi di sini nanti di setelah UTS ada pengertian tentang konsentrasi maksimal, konsentrasi minimal, konsentrasi steady state ya, perhitungan dosis IV dan sebagainya. Nah, ini memang agak sulit di UAS-nya nanti ya, seperti itu. Dan tetap nanti UAS-nya tuh ada multiple choice dan ada soal ya. Jadi nanti kalau UAS jangan lupa bawa kalkulator ya. Seperti itu. Oke, nanti ini ditandatangani oleh satu orang penanggung jawab dan satu orang mahasiswa di setiap kelas. Ini ada berapa kelas? Dua kelas ya? Atau satu ya? Dua ya? Nah, nanti tanda tangan ya. Jadi 20. ada dua ya. Jadi ada dua BAP nanti yang dua kontrak kuliah yang akan saya terima di WAK ya. Kirimnya jangan japri ya WAK ya supaya teman-temannya juga bisa tahu gitu ya. Eh di PDF-kan dulu ya, jangan bentuk Word karena tanda tangan saya itu lebih senang di PDF ya. Nanti setelah dari kalian baru saya tanda tangan di itu. Jadi nanti kirim saya ke bentuk PDF. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke kontrak berita acara perkuliahan. Nah, berita acara perkuliahan ini adalah suatu berita acara yang kalian harus isi juga. Tapi ini nggak bisa dikasih sekarang, ya. Nanti dikasihnya biasanya pada saat mau ujian suka diminta kan, kayak gitu. Nah, itu seperti itu.
nanti kalian isi nama dosen kelas sesuai dengan kelas kalian ya. Jadi nanti kalau ada dua ya dua berita acara masing-masing ya. Nanti di sini ada materi juga dan di sini ada eh, screenshot yang harus kalian penuhi ya. Jadi screenshot materinya tentang apa, screenshot di apa bukti pembelajaran ya. Jadi di sini nanti akan ada apa namanya pembelajaran pertemuan ini pertemuan ke-1 ya. Ini pertemuan pertama. Nanti ada screenshotnya itu aja ya. Kalau ada tugas nanti misalnya ada presentasi minggu depan gitu ya tulis di sini ya. Kemudian di sini nanti yang screenshot itu saya berharap tidak seluruhnya dibebankan kepada PJ ya, tetapi screenshot itu bisa bergantian ya. Kalian kan ada dua kelas tuh, berarti ada 30 kira-kira ya mahasiswanya. Nah, itu bergantian aja. Hari ini siapa, besok siapa. Nah, itu nanti begitu screenshot bagi kedua kelas kan gitu ya, karena kelasnya ada dua kan. Ya. Jadi tidak semua dibebankan oleh si apa namanya PJ-nya ya. Nah, eh, makanya kalian harus punya ada grup pasti ya. Jadi nanti dibagi hasilnya itu nanti di ini. Jadi nanti dipenuhi semua screenshot dari tatap muka pertama sampai terakhir ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti nggak usah buru-buru kalau ujian ya. Buru-buru bikin ginian kan repot ya. Mau belajar bikin ini lagi gitu ya. Oke, itu saja sih yang harus eh, saya paparkan sedikit atau sebagai pendahuluan gitu ya. Jadi nanti kontrak kuliah perkuliahan itu saya terima kira-kira mungkin besok ya kalau bisa ya atau habis kuliah kalau bisa dapat tanda tangan langsung kirim. Jadi saya nggak perlu apa nagih-nagih terus ya seperti itu. Oke. Nah, kalau sini sudah selesai kita masuk ke materi ya. Nah, ini materi kita yang pertama. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya pada saat eh, saya kasih materi bentuknya link YouTube ya. Jangan heran. Ya, memang tidak semua saya buat sendiri. Kenapa? Karena farmakokinetik ini sulit dengan apa namanya eh, bagan-bagan, kemudian ada grafik. Jadi lebih baik kita mengambil dari pembelajaran yang sudah ada, ya. Makanya nanti kalau saya share ini YouTube-nya silakan didengarkan, kemudian dipresentasikan ulang gitu. Jangan heran itu akan saya berikan, ya. Dan karena dia S1 ya, maka sistemnya harus lebih banyak dari mahasiswa. Jadi bisa saja nanti mahasiswanya cari, tolong kamu cari tentang ini presentasi, baru nanti saya ulas lagi gitu ya. Itu seperti itu hal yang biasa. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat di sini satu lagi yaitu kalian harus membagi kelas dalam kelompok ya. Jadi di sini ada berapa kelas? Dua ya. Kelas berapa aja? Kelasnya berapa aja? Kelas 1, 2, 3, 3 abu. 3A dan SF 21 2B, Bu. 2B, Bu. 3A dan 2B ya. Oke, 3A berapa orang? Sampai 12. 11, Ibu. Ah, 3A 11 orang cuma. Dikit ya? 2B? Iya, Bu. Tuh, sampai dingin katanya lu disuguhin makan malah ngobrol bae sama Adi. 2B 23 orang. Siapa sih ini? 2B berapa? 2B 23 orang. 23 ya. Udah ya, berarti ada 23 dan 11 ya. Nah, kalian bikin kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya itu misalnya 2B, bikin satu kelompok tuh kira-kira 5 orang atau 4 orang deh ya. Kalau 4 orang itu berarti ada berapa? 5 kelompok ya? 5 kelompok ya. Berarti kan 20 nanti ada oh 6 kelompok. 6 kelompok berarti ada yang 3 ya. Seperti itu ya. Ada yang 31 nanti. Hah? Kalau misalkan di 20 orang di 6 kelompok, ada yang satu kelompok 3. 3 kan? Ya. Eh
nggak apa-apa sih daripada kedikitan, daripada kebanyakan juga nggak ada yang kerja ya. Ya. Jadi bikin 6 kelompok aja ya untuk yang 2B. Kalau yang untuk 3A itu bikin, kalau 4 itu berarti berapa? 2 kelompok ya? Atau 3 kelompok? Kalau 3 kelompok berarti berapa aja? Ada yang 3 ya berarti ya? Kayak gitu ya. Oke. Oke. Jadi 3A dibikin 3 kelompok, 2B dibikin kelompok. Jadi total 9 kelompok ya. Kayak gitu ya. Nah, 9 kelompok ini nanti nama kelompoknya jangan ini ya. Jadi berurut. Misalnya 2B itu kelompok 1 ya misalnya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3A tuh jangan kelompok 1 lagi, tapi kelompok 7 misalnya ya. Jadi nyambung ya, kelompok 7, 8, 9. Jadi ada 9 kelompok. Nah, itu nanti kalian berikan kepada saya ya. Jadi nanti kalian berikannya di wak gitu ya. Di wak boleh ya. Nanti saya catat. Tapi kasih tahu ya, Bu, ini kelompok yang Jumat. Jadi ngirimnya jangan satu-satu ya, ngirimnya itu langsung. Jadi Bu, ini kelompok yang hari Jumat malam. Nah, itu kelompok 1 sampai 9. Langsung dalam satu kali kirim. Jadi jangan berkali-kali ya. Kalau berkali-kali saya bingung dengan yang di atasnya yang apa yang kelas 1 pagi atau 1 siang ya. Seperti itu. Nah, kelompok ini perlu kenapa? Karena setiap kali saya selesai dari memberikan materi, biasanya akan saya suruh presentasi ulang materi yang sudah saya kasih. Jadi kalau misalnya nih ya, saya kasih materi sekarang ini farmakokinetik pendahuluan, mungkin minggu depan saya minta ini direview ya, disampaikan kembali sebagai awal sebelum masuk materi berikutnya. Mungkin kelompok 1 dulu. Nah, nanti bisa saja materi yang kedua saya minta cari tugas, tolong presentasi. Nah, itu nanti dilanjutkan kelompok 2 gitu ya, seterusnya. Jadi artinya setiap kelompok akan kebagian paparan tergantung materi yang akan disampaikan ya, seperti itu. Nah, bisa juga nanti kelompok kan kalau misalnya udah maju udah tenang gitu ya, enggak juga. Karena begini, ketika temannya presentasi misalnya kelompok 1 udah presentasi nih. Minggu depannya lagi kan kelompok 2 ya, nanti materinya beda lagi. Nah, kelompok 1 bukan berarti udah tenang ya, diam-diam aja, nggak usah hadir atau cuma nama doang, enggak. Tetap akan saya tanya. Tadi yang dipresentasikan temanmu, maksudnya apa ya? Bagian ini maksudnya apa ya? Jadi semua harus involved di dalamnya, ya, semuanya harus terlibat, ya, seperti itu. Cuma yang presentasinya bergantian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Oke, karena memang S1 itu banyak tugas sebenarnya ya, banyak tugas, banyak ini ya, bukan hanya mendengarkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan yaitu parameter farmakokinetik berdasarkan pengaruh fisiologi tubuh. Ya, oke. Kita lihat ini, kalau sorry ya, saya mau tanya dulu pengetahuan farmakologinya. Kira-kira farmakokinetik itu apa sih yang tergambar oleh kalian tentang farmakokinetik? Ada yang tahu? Farmakokinetik yang saya tahu itu meliputi atma ya, Bu. Meliputi atma, selinia ya. Oke, Iya, meliputi Bu. atma. Oke, kalau misalnya ya saya memberikan contoh ya, misalnya saya minum obat ya. Kemudian obat itu memberikan efek kesembuhan bagi saya atau mungkin menimbulkan efek alergi. Itu farmakokinetik atau farmakodinamik ya? Farmakodinamik, Bu, karena itu udah berikatan dengan reseptor. Iya, oke ya, saya lihat, berarti paham ya. Jadi itu farmakodinamik. Nah, sekarang kalau misalnya saya minum obat, terus ternyata obat itu tidak dimetabolisme dengan baik di hati saya, karena saya bermasalah terhadap fungsi hati, gitu ya. Atau ternyata saya minum obat bareng nih, gitu ya, bareng obat A dengan obat B, ternyata obat B tadi mempercepat metabolisme obat A misalnya. Itu masuk kinetik apa dinamik? Kinetik, Bu, karena masih di metabolisme. Karena metabolisme. Jadi udah paham ya. Jadi yang dimasuk kinetik. Oke, sekarang saya tanya ya. Ini yang video yang tertutup. Anita Rahman ada di sini? Anita Rahman ada di sini?
Anita Rahman, ada Hadir, nggak? Bu. Oke, Anita Rahman, coba. eh oh iya, saya mau kasih tahu ya, kalau ikut kuliah saya tuh kalau bisa pakai laptop ya, jangan pakai HP. Kenapa? Karena kan susah ya kalau pakai HP, nanti suruh cari-cari data dan sebagainya. Oke, Anita Rahman, tolong jawab pertanyaan saya ya. Eh, Bentar. Jadi kalau misalnya eh, farmakokinetik gitu ya, misalnya eh, kamu boleh pilih ya, ini kan nanti atau dinamik. Ketika ternyata obat yang saya minum itu eh, kalau yang disebut kinetik itu adalah apa yang dilakukan obat terhadap tubuh atau apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Yang mana yang kamu pilih? Halo, Anita Rahman. Ada dua ya, Anita Rahman Pertiwi sama Anita Rahman. Sama nggak sih orangnya? Sama nggak? Iya, Bu, sama ini sinyalnya kurang bagus, jadi saya pakai dua device. Oh, dua ya, pakai dua device ya. Oke, Anita Rahman mungkin bisa tadi. Kalau farmakokinetik itu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat atau apa yang dilakukan obat terhadap tubuh? Yang mana kira-kira? Malah nggak bisa ya? Kalau nggak bisa nanti malah Iya, Bu. silakan jawab. Apa malah? Farmakokinetik itu aksi obat terhadap tubuh ya, Bu. Aksi obat terhadap tubuh. Aksi obat terhadap tubuh. Oke, ada yang bisa mungkin? Eh, Bu, kalau farmakokinetik itu Mm-mm. penyerapan absorpsi bukan, Bu? Tadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah yang namanya farmakokinetik itu adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat atau apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Itu kan pertanyaan saya tadi kan. Tinggal milih antara dua itu. yang dilakukan tubuh terhadap obat, Bu. Iya, dilakukan tubuh terhadap obat. Ya, jadi nanti kalau ujian teorinya keluar loh. Ya, jadi kalian tuh harus belajar teori farmakokinetik. Ya, oke. Apa yang dilakukan tubuh terhadap obat? Jadi kalau orang obat itu diminum, diapain dulu sebelum dia masuk ke dalam darah? Diabsorpsi, kemudian diedarkan, dimetabolisme, dan dieskresi. Itu kan? Seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami ya, apa itu farmakokinetik. Nah, kemudian kita masuk ke, nah di sini, nah jadi kalau kita lihat ya, di sini ada bioavailabilitas. Bioavailabilitas itu adalah farmakokinetik. Jadi nanti kalau ujian, ketersediaan obat di dalam darah itu termasuk farmakokinetik atau dinamik. Kalian jawabnya harus farmakokinetik. Ya, jadi nanti seperti itu contoh-contohnya. Kenapa? Karena di dalam bioavailabilitas, ketersediaan obat di dalam darah, maka itu ada kaitannya dengan rute pemberian, ada kaitannya dengan absorpsi, ada kaitannya dengan distribusi, ada kaitannya dengan metabolisme, dan ada kaitannya dengan ekskresi. Jadi ketersediaan obat di dalam darah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari rute, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu, kalau kita sudah masuk, kalau obat itu sudah masuk dan tersedia di dalam darah, maka obat itu harus berikatan dan sampai ke target sel. Nggak selalu berikatan ya. Kadang-kadang ada sel yang nggak punya reseptor ya, tapi ada enzim misalnya. Enzimnya yang metabolisme ya. Jadi apapun ya, apapun nggak mungkin obat itu nggak ada yang targetnya gitu ya. Nah, itu berarti baru bisa memberikan aksi kalau dia punya target. Apakah itu targetnya reseptor, apakah itu targetnya sel, apakah targetnya enzim, apapun dia harus menyebabkan ketika dia sudah sampai baru timbul aksi. Ya. Nah, kemudian selesaikah itu masuknya farmakodinamik ya. Nah, jadi kalau saya mau asumsikan ya,
Suatu obat tidak akan bisa bereaksi kalau dia tidak sampai ke target. Contoh ya, kalian misalnya mau pergi naik motor ke Ikiva gitu ya. Berarti kan udah ada tujuannya ya Ikiva. Tapi kalau kalian nggak tahu, misalnya belum terdaftar di Ikiva, belum terdaftar di kampus manapun, berarti kalian muter-muter aja di jalan gitu, nggak punya home base, nggak tahu tujuannya kemana. Obat juga begitu, dia harus punya tujuan. Nah, ketika dia sudah sampai di tujuan, maka akan terjadi aksi. Jadi selama dia masih beredar terus di darah nggak sampai target, nggak ada aksi obat. Nah, kemudian aksi obat ini bisa menimbulkan efek. Ini sebetulnya ada salah sedikit ya. Kenapa efek obat itu nggak selalu negatif? Efek obat itu adalah bisa negatif yaitu efek samping, bisa efek terapi. Ya, seperti itu. Ya, itu efek obat. Oke. Nah, inilah adalah salah satu yang harus kalian pelajari. Ya, nanti ada tugas loh, ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Ibu mempelajari tentang ini. Oke, sekarang kita lihat ini adalah suatu grafik ya. Grafik di mana grafik ini adalah namanya profil farmakokinetik ya. Ini profil. Nah, profil farmakokinetik itu ada dua. Jadi selalu sumbu X-nya ini adalah jam, sumbu Y-nya itu adalah kadar obat. Kadar obat di mana? Kadar obat dalam darah. Jadi kalau ujian, kalian jangan bilang kadar obat dalam urin. Jangan bilang kadar obat di hati, di paru-paru. Ini kadar obat di darah plasma. X selalu waktu jam. Jadi jangan terbalik ya. Ini waktu, ini kadar obat tidak. Nah, kadar obat selalu dinyatakan dalam mikrogram per liter. Kenapa nggak mililiter? Karena darah. Kalian nanti kalau dapat soal hati-hati ya, mili dan liter tuh beda. Kadang-kadang orang salahnya di situ tuh kemarin mahasiswa. Bayangkan tubuh kita kalau darahnya cuma mililiter segelas ukur, mampu nggak kita bergerak? Nggak mungkin. Tubuh kita itu liter darahnya, udah berliter-liter gitu ya. Kenapa? Karena itu tubuh kita kan dari atas kepala sampai kaki darah semua gitu ya. Jadi kadar obat dalam darah itu satuannya biasanya mikrogram per liter. Karena kan kecil sekali ya kadar obat. Nah, jadi kalau di sini 50 mikrogram, ini 100 mikrogram gitu ya. Bisa juga persentase di sini ya, tapi biasanya itu. Nah, kalau kita lihat grafik ini adalah satu grafik di mana obat itu diminum, set dia akan naik, kemudian dia akan mencapai puncaknya. Nah, ini yang disebut sebagai konsentrasi obat di plasma, konsentrasi maksimal. Sorry, kenapa saya bilang maksimal? Ada yang tahu nggak kenapa saya bilang maksimal? Silakan. Kenapa ini disebut maksimal? Kenapa maksimalnya bukan di sini? Kan kursor saya bergerak nih. Kenapa nggak di sini, tapi di sini maksimalnya? Kenapa? Kenapa harus di sini maksimalnya? Ada yang tahu? Ingat ya, Karena dia efek yang tertinggi, Bu. gimana Sally? Sally gimana? Karena dia kenapa dibilang maksimal? Karena itu merupakan efek tertinggi dari obat tersebut. Efek tertinggi. Oke. Waktu yang Ya. Mungkin Fahmi, Rizky, Fahmi Rizky, Fahmi Rizky ada? Mungkin ada punya jawaban berbeda? Fahmi, halo Fahmi. Halo Fahmi. Oh, nggak ada ya berarti ya Fahmi ya. Kalau saya panggil nggak ada berarti nanti absennya status nggak ada ya. Iya, Bu. Jadi kamu jangan hanya takut absen ya Fahmi ya, tapi takut kalau kamu tidak mendengarkan kuliah saya dan tidak paham, itu yang harus ditakutin, bukan absen. Tadi saya tanya, kenapa disebut konsentrasi maksimal? Jangan cuma nama doang ya, kalau nama doang udah pasti saya bisa perhitungkan, kalian pasti SP deh, gitu. Farmakokinetik itu bukan hanya nama ya, tapi hadir, dengerin. Kalau saya tanya bisa, gitu. Ya, masih di jalan. Ya terus gimana dong? Kalau setiap kali jam 18.30 ini udah jam saya udah telatin masih di jalan terus ya agak repot ya. Terus nanti gimana dong jadinya tujuannya tuh? Oke, Vika sekarang, Vika Faradila, ada nggak? Masih di jalan juga kah?
Vika Faradila masih di jalan? Halo, Vika. Iya Bu, iya Bu, habis di jalan. Mohon maaf Bu. Oke, ya udah. Tapi lain kali mungkin kamu harus berhenti sebentar ya untuk mendengarkan kuliah saya ya. Karena kalau enggak percuma gitu ujiannya juga nggak ngerti. Yang dengerin aja kadang nggak ngerti, apalagi kalau sambil-sambil ya. Vika nggak ada juga ya. Oke, Vika saya tulis nggak hadir ya. Oke, siapa yang bisa? Vika Ibu, Faradila nggak maaf, hadir saya ya. saya lagi di rumah sakit. Kan kan tadi baru disebutin kontrak kuliah kita. Walaupun dimanapun tetap harus bisa respon dong. Kalau gitu ngapain datang kalau nggak bisa itu? Iya, Bu, Kamu di maaf. rumah sakit ngapain kerja? Iya, Bu. Ya terus maksudnya gimana? Nggak usah jawab apa-apa gitu. Enggak. Apa? Jadi gini ya, kalian boleh kerja ya, tapi kupingnya tetap dipasang. Harus bisa respon kalau saya tanya gitu ya. Karena nih saya catat loh nama-namanya saya panggil, nggak bisa jawab ya berarti nilai tugasnya kurang gitu ya. Saya punya catatan loh. Siapa yang bisa? Ihwatunida mungkin? Boleh jawab, Bu. Iya, bantu silakan. Siapa? Winda ya? Eh, Dikatakan konsentrasi maksimum adalah batas maksimal atau kadar puncak dari suatu obat itu mengalami proses absorpsi tersebut. Ya. Jadi gampang sebenarnya jawabannya itu sangat gampang. Kenapa kita katakan dia maksimal? Karena kadar ini, setelah kadar ini, dia akan turun. Kan gampang aja kan jawabannya kan. Kenapa kita sebut maksimal? Kenapa bukan yang di sini yang maksimal? Karena dia masih naik terus. Ketika di sini, nah sekarang saya tanya, ini proses apa ya yang di bawah ini ya? Yang turun nih, panahnya ini proses apa nih? Kalau dilihat dari farmakokinetik ini proses apa nih? Absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi? Ekskresi, Siapa? ekskresi Bu. Ekskresi. Ya oke, siapa yang jawab tadi tuh? Ya Bu. Lulu ya. Oke, bagus Lulu ya. Ekskresi ya Lulu ya. Oke. Terus kalau proses yang dari nol sampai ke maksimal ini proses apa namanya? Absorpsi, Bu. Absorpsi. Paham ya? Jadi ada proses absorpsi, ada proses ekskresi. Nah, disinilah yang disebut maksimal, yaitu ketika obat itu kemudian diekskresi, dia akan turun. Nah, yang dimaksud dengan durasi adalah periode lamanya obat itu dari mulai dia onset ini ya, onset itu mula kerja. Jadi onset beda dengan durasi. Kalau durasi periode, kalau onset mula kerja. Nah, onset obat tidak perlu menunggu sampai keadaan maksimal. Nggak perlu ya. Karena ada orang yang minum obat sedikit baru sampai sini dia sudah berefek walaupun tidak maksimal ya. Saya bilang tidak maksimal. Kenapa? Kalau misalnya obatnya sudah bekerja tapi belum maksimal. Kalau maksimal itu dia harus mencapai konsentrasi maksimal di plasma dulu. Nah, efek samping apakah harus ditunggu sampai konsentrasi obat maksimal dulu di dalam darah? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya efek samping ya, misalnya ada orang minum terus alergi, apakah artinya kadar obat di dalam tubuhnya udah maksimal sehingga timbul alergi? Gimana? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Baru Awal. awal aja Iya. nggak bisa. Gimana Yulita? Enggak harus nunggu maksimal, Bu. Dia karena kan onset udah mulai ada obat. Jadi bisa aja dia udah alergi di awal. Iya. Jadi kalau ada orang yang sensitif ya, sensitif, bisa saja dia minum satu kali, baru satu kali minum dia langsung alergi. Itu bisa. Apakah minum satu kali sudah mencapai konsentrasi maksimal di darah? Belum. Konsentrasi maksimal di darah itu atau steady state ini baru bisa tercapai setelah dia beberapa kali minum. Jadi jangan heran kalau ada orang minum antibiotik baru minum sekali pengen sembuh. Nonsen itu. Saya flu ya. Saya infeksi radang tenggorokan. Saya baru minum Cipro nih sekali.
kok nggak turun ya itunya ya. Ya baru sekali. Sekali itu dia baru proses absorpsi. Dia sampai konsentrasi maksimal itu kalau sudah beberapa kali diminum. Ada obat yang dia akan mencapai konsentrasi maksimal di plasma ini ketika dia sudah minum 3 hari berturut-turut. Makanya minum obat itu durasinya tepat. Misalnya kalau hari ini minum jam 8 kemudian minum lagi sore 12 jam, ya jam 8 12 jam kan jam 8 malam lagi tuh. Besok pagi jam 8 pagi udah harus minum lagi. Kemudian jam 8 malam lagi minum lagi kalau 2 kali sehari. Jadi jangan minum pagi sama siang. Besok pagi sama malam. Nggak benar. Kenapa? Karena konsentrasi plasma maksimal dicapai kalau dia minumnya benar-benar sesuai dengan durasi. Gitu ya. Itu makanya disebutkan nggak orang yang misalnya kita sakit nih. Ah, saya takut lah efek samping saya minum hari ini minum misalnya ya kolesterol aja saya minum atorvastatin misalnya. Saya minum hari ini saya minum besok nggak usah deh. Besok saya minum lagi selang-seling sehari gitu. Itu benar nggak? Mendingan minum langsung seminggu terus-terusan. Setelah itu stop kalau udah turun. Dah, itu jauh lebih bagus daripada minum, besok besoknya lagi nggak usah deh, minum lagi, besok nggak usah deh, terus aja nonstop gitu ya. Menjaga supaya kolesterolnya nggak tinggi. Itu salah. Kenapa salah? Dia nggak akan pernah bisa mencapai konsentrasi maksimal. Karena minumnya baru sampai sini udah nggak minum lagi. Besok minum lagi, turun lagi ya. Jadi benar-benar nggak bagus. Konsentrasi obat di plasma yang timbul apa? Efek sampingnya makin berat. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ujian tahu ya. Jadi efek samping nggak perlu menunggu sampai ini. Nah, tetapi ada orang yang delay, namanya efek samping yang di delay. Delay itu artinya ditunda. Jadi ada yang minum sampai 2 hari nggak apa-apa. Setelah 2 hari baru timbul efek samping, gitu ya. Contoh obat TB ya. Obat TB itu kan minumnya lama ya. Nah, ada orang yang mual muntahnya itu baru timbul setelah dia minum 1 bulan obat TB. Nggak minum dalam satu hitungan hari. 1 bulan, 2 bulan baru dia mual, muntah, dan sebagainya. Apa itu efek samping? Bukan. Iya, kalau memang obat TB itu kan mual muntahnya, nausea, vomitingnya kan memang ada. Tapi kenapa lama banget? Ya bisa saja, karena dia terakumulasi terus di dalam darah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ujian harus bisa ya. Makanya saya minta tolong dengarkan saya. Ya nanti kalau ujian nih saya tutup. Nah durasi yang mana? Onset yang mana? Gitu ya. Kalian harus bisa jauh ini. Oke. Kemudian, nah ini ya. Nah, ini sama dengan kelas yang pagi tadi ya. Ini saya nggak akan terangkan. Saya minta kalian yang menerangkan minggu depan. Kan materi udah saya kasih ya. Nah, ini tadi ada 3 yang akan saya minta terangkan. Yang pertama adalah ini ya. Yang pertama ini adalah terangkan bagian ini. Artinya apa? Kalian nggak usah bikin PPT, nggak usah. Pakai PPT saya, tapi kalian yang menerangkan. Jadi saya minta diterangkan bagaimana rute pemberian bisa berpengaruh terhadap bioavailabilitas. Bagaimana absorpsi bisa berpengaruh terhadap bioavailabilitas. Bagaimana distribusi bisa berpengaruh terhadap bioavailabilitas. Nah, kalian cari nih bioavailabilitas apa sih? Yaitu ketersediaan obat dalam darah. Saya ambil contoh ya. Rute pemberian. Rute pemberian itu sama dengan ini. Nah, ini rute pemberian. Jadi rute pemberian itu bisa melalui oral, bisa subkutan, sublingual, muskular, topikal, rektal, inhalasi. Ini rute pemberian. Nah, kalian harus menerangkan rute pemberian oral. Bagaimana rute pemberian oral bisa berpengaruh? Kan tadi ini artinya pengaruh ya. Ya. Jadi parameternya itu kan adalah bioavailabilitas. Nah, apa aja yang mempengaruhi bioavailabilitas yaitu rute pemberian secara oral, secara subkutan, secara intravena itu berpengaruh. Kemudian absorpsi juga berpengaruh terhadap ketersediaan obat di dalam darah. Nah, saya minta ini nggak usah diterangkan, nggak apa-apa ya, karena kita tidak belajar farmakodinamik. Saya minta bagian ini diterangkan satu secara detail ya. Nggak perlu bikin presentasi, tapi tanya jawab seperti itu ya, supaya kita bisa 2 arah gitu ya. Jadi jangan hanya diam-diaman doang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya minta diterangkan ini, ya. Nah, ini maksud bagian ini nih apa sih gitu? Intinya, kalau saya bilang ini adalah sirkulasi sistemik atau plasma. Jadi obat kalau dia dari rute pemberian, dia akan melalui proses ini, ya, seperti itu. Kemudian dia masuk ke sirkulasi sistemik.
Seperti itu. Nah, nanti dia ada dalam bentuk obat bebas dan obat terikat. Terikat oleh apa? Kalian cari ya. Ada obat itu nggak bisa jalan-jalan sendiri. Dia dibawa oleh suatu pembawa. Nah, pembawanya apa? Gitu ya. Seperti itu. Tanda panah 2 ini maksudnya apa? Gitu ya. Karena nanti kalian harus terangkan. Tanda panah 2 ini artinya ketika obat terikat sudah dilepaskan. Karena yang bisa masuk ke sirkulasi sistemik kan obat dalam bentuk bebas ya. Nanti dia masuk ke sini, nanti dia bisa berikatan dengan target selnya nih di sini nih. Misalnya jaringan yang perlu sakit dan sebagainya atau reseptor dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah di sirkulasi sistemik bebas, nanti ketika dia akan masuk ke jaringan, dia harus dibawa lagi dengan suatu pembawa. Nah, nanti baru masuk ke sini. Nah, yang bisa masuk ke jaringan obat bebas. Jadi kalau kalian misalnya ke IKIVA, ya, yang bisa masuk ke IKIVA kalian doang. Gojeknya kagak bisa masuk ke kelas gitu. Obat juga begitu, yang bisa masuk ke dia dibawa, nggak mungkin dia jalan-jalan sendiri, harus dibawa. Nah, yang bawa itu apa gitu ya. Nah, ketika dia sudah sampai ke jaringan yang dibutuhkan, maka nanti si pembawanya ngelepasin dalam bentuk obat bebas. Ketika obat bebasnya sudah habis, nanti dia akan ambil lagi dari yang terikat. Jadi nanti obat itu misalnya ya, dia dibawa dalam bentuk 98% dengan pembawanya. Nah, tadi kalian cari ya pembawanya ya. Nanti saya kelepasan ngomong kan kalian harus cari. Nah, pembawanya itu 98%. Artinya obat itu akan lepas ke jaringan 2%. Dikit ya. 2% dia lepas dalam bentuk bebas, nanti terikat di terserah ada di reseptor kah di sini, ada di target sel kah, ada enzim kah, 2%. Nah, ketika 2% sudah berikatan, dia kan udah habis ya. Dia akan minta lagi ke sini. Makanya bentuknya bolak-balik, minta lagi. Nanti akan lepas lagi 2% lagi ke sini. Nanti lepas lagi 2%, begitu seterusnya sampai habis. Kenapa nggak 98%, kenapa nggak 98% dilepasin aja di jaringan, jebol jaringannya gitu. Jadi pelepasan obat itu pelan-pelan. Kenapa begitu? Karena jaringan ini punya daya refleks. Refleks apa? Ngeluarin ya. Jadi jaringan tahu dong, ini kemasukan sesuatu yang asing, bukan badan saya misalnya. Dia tahu. Akhirnya dia refleks keluar nih. Jadi begitu dia memasuk, dia refleks dikeluarin, nolak. Nah, itulah yang sering disebut sebagai kadang-kadang kenapa ya minum obat kok nggak mempan ya gitu. Karena di sininya sudah menolak gitu. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi tolong ini diterangkan ya, nanti dibaca baik-baik minggu depan ini diterangkan ya. Nah, ini parameter farmakokinetik ya, kecepatan absorpsi, konsentrasi maksimal di dalam darah, tadi Cmax ya. Kemudian Tmax-nya, kecepatan eliminasi, waktu paru, dan area di bawah kurva. Nah, ini parameter yang tadi saya bilang, farmakokinetik punya parameter. Nah, kalian bisa nunjuk di sini, yang mana yang disebut Cmax, yang mana yang disebut Tmax, ya, yang mana disebut T setengah, yang mana disebut sebagai AUC. Ini di sini. Nah, jadi presentasi kalian nih ada ya contohnya ya. Ini sih nggak sulit ya. Ini ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi itu saja hari ini. Jadi nanti ada 3 kelompok yang akan presentasi ya. Ya, ada 3 kelompok yang akan presentasi. Makanya saya bilang tadi bikin kelompok ya. Pertama mungkin bukan presentasi ya, maksudnya nerangin. Yang presentasi yang nge-share satu orang nggak apa-apa atau saya ya. Tapi yang ngomong misalnya kelompok 1 nerangkan itu fungsi apa namanya rute pemberian terhadap bioavailabilitas, ini aja nih yang saya minta itu 1, mungkin kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya mungkin yang paling gampang tuh ini ya sebenarnya ya. Atau ini nggak usah di itu deh, udah tahu kan ini kan udah ada nih. Ini nggak usah aja. Ya kan udah kalian bisa lihat dari sini kan. Ini paling gampang nih. Kadar puncak plasma, CMAX, AUC, TMAX ya. Waktu paru ya tinggal setengahnya 50% kan. Nah, ini nggak usah. Jadi ada 2 minggu depan dan ini. Ya. Paham ya? Jadi ada 2 kelompok yang akan menerangkan tentang bagan ini dan bagan ini. Ya. Paham sampai sini? Silakan nanti setelah selesai ini kalian bagi kelompoknya. Minggu depan kita masuk ke ini ya. Ini lagi sebentar sebelum saya masuk ke materi yang kedua tentang pendahuluan juga. Ada 1 materi lagi yang akan saya sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Jangan japri ya, nanti bingung gitu japri lagi. Pokoknya itu presentasinya.
Ya, jadi dia tanya lagi, Bu, kelompok yang mana ya? Terserah kalian atur sendiri yang mau maju kelompok mama. Kalau saya sih pasti 1, 2 dulu yang paling gampang ya, saya ingat ya. Nanti kan 1, 2, nanti 3, 4 dan seterusnya gitu. Ya. Oke, kalau ada ditanyakan silahkan. Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi yang tentang kurva itu kan ada T-max. Nah, itu kalau semisal dia itu kan ada pasien nih, Bu, dia cek kolesterol gitu ya. Dia minum obat kolesterol nih, Bu, semisal hari pertama. Nah, kolesterolnya udah turun. Nah, ketika dia udah turun, apakah dia perlu minum obat kolesterol lagi? Apakah di stop aja, Ibu? Kalau kayak gitu. Dia udah minum obat kolesterol berapa lama? eh Contohnya semingguan ibu, semingguan gitu. Nah udah Hmm. turun, kata ibu kan tadi kalau memang udah turun gitu, mending nggak usah gitu ya. Mending harus terus minum gitu kan ibu. Tadi bilang kayak gitu kan. Nah semisal kalau kasusnya kayak gitu, udah turun, tetap obat itu diminum biar berefek atau di stop aja ya bu. Gini ya, eh, kalau kita itu case by case ya, saya nggak bisa bilang di stop atau minum, karena itu tidak bisa kita lihat dari segi obat, kita lihat dari segi penyakitnya, gitu ya. Nah, penyakit itu macam-macam. Harus dicari dulu kenapa kolesterol orang itu meningkat. Pertama, bisa karena pola makan. Ya, pola makan paling sering dong. Misalnya dia makan yang terlalu banyak lemak dan sebagainya ya, lemak-lemak yang tidak bisa diuraikan ya, atau lemak jenuh misalnya. Kurang olahraga atau metabolisme dianya memang sudah jelek sehingga apapun yang dikonsumsi nggak bisa di metabolisme dengan baik sehingga kolesterolnya meningkat. Nah, jadi Widiawati itu kita harus lihat kasusnya seperti apa. Ya, kalau saya sebagai seorang dokter, ya, saya nggak akan bilang, oh kamu minum terus nggak boleh. Jadi kita harus lihat penyebab dari orang ini kolesterolnya tinggi. Nah, oke lah, sekarang dia minum obat. Nah, bisa juga autoimun. Ya, satu lagi. Nah, kalau kasusnya karena dia kurang pergerakan, metabolismenya ya, jadi tidak lancar karena kurang olahraga, pola makannya tidak diatur, kalau dia sudah turun, itu dia bisa melakukan aktivitas yang non farmakologi untuk menjaga kolesterolnya supaya stabil. Nah, kalau dia seperti itu sudah stabil, dia perlu minum obat lagi nggak? Tentunya tidak, karena minum obat itu pasti ada efeknya, efek yang merugikan. Nah, untuk bisa tahu seperti itu biasanya seorang dokter curiga. Dia nggak, saya nggak bukan dokter ya, tapi jadi saya nggak berhak mendiagnosa. Biasanya dokter melihat dari anamnesis, lihat darah, lihat diagnosa, kemudian lihat riwayat dan sebagainya, baru dia bisa menentukan. Oh, orang ini memang karena murni dia kurang olahraga, murni karena faktor makanan. Metabolismenya masih bagus. Perlu nggak dia minum obat? Kalau menurut saya nggak perlu. Dia hanya menjaga aktivitasnya seperti itu. Nah, biasanya kalau dokter mencurigai sesuatu, misal ya, orang ini autoimun misalnya ya, atau orang itu memang metabolisme sudah nggak bagus, jadi mungkin saja dia turun, udah turun terus naik lagi gitu, bisa saja hal itu terjadi gitu ya. Tapi itu kan nggak hanya dilihat dari darah ya, mungkin bisa saja dilihat dari diagnosa yang lain ya. Misalnya orang itu ternyata kalau misalnya dia makan lemak dia mencret, buang airnya nggak teratur, itu biasanya metabolisme dari situ ya. Kadang dia buang airnya susah, kadang buang airnya justru mencret, kadang-kadang pokoknya gitu ya. Itu kan berarti metabolismenya nggak bagus kan. Nah, kadang-kadang dia biduran, kadang itu kan berarti sudah kompleks orang tersebut. Nah, biasanya dokter akan menganjurkan coba cek darah lagi dalam jangka waktu kira-kira 2 minggu setelah obat ini berhenti. Biasanya begitu. Nah, ketika obat ini sudah dalam 2 minggu ya, cek profil lipidnya aja gitu ya. Maksudnya supaya nggak mahal kali ya, profil lipidnya aja. Jadi nggak usah sampai yang macam-macam. Lihat apakah masih tinggi kolesterolnya, triglyceridnya ya, LDL-nya dan sebagainya. Ketika ternyata obat itu dihentikan dalam 2 minggu naik lagi, nah, itu berarti dia harus mengkonsumsi obat, dipertimbangkan ya, untuk mengkonsumsi obat terus-menerus. Gitu. Tetapi ketika 2 minggu ternyata dia stabil dengan pola hidup yang sehat, dia bisa berhenti. Jadi bukan berarti dia udah turun, kemudian udah lepas. Enggak juga, dipantau terus. Nah, bagaimana dipantaunya dokter lah yang tahu, karena dia akan melihat riwayat penyakit orang tersebut. Jadi gitu ya, Widiawati ya. Jadi kalau kita di ranah obat, kita nggak boleh menyentuh diagnosis. Kita hanya obatnya saja gitu ya. Nah, obat erat kaitannya dengan diagnosa ya.
Kayak gitu sih jawaban saya ya. Oke, ada Iya, lagi yang mau baik ditanyakan? Bu. Bu, satu lagi boleh nggak Ibu? Apa tuh? Kalau semisalkan kalau obat hipertensi itu ada beberapa orang yang dia itu konsumsi obat hipertensi seumur hidup gitu ya Ibu. Nah, kalau udah dia mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup, waktu onsetnya itu T maksimumnya itu dia bisa menurun atau justru lebih lama Bu? Dia mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup. Pertanyaannya, Iya, eh, jadi eh, apa puncak maksimumnya itu dia itu bisa berubah-ubah karena dia selalu minum itu terus makin turun atau justru malah semakin naik Bu. Kalau untuk waktu berpengaruh durasi onset gitu-gitu Bu. jadi ini kan kita sebelum belum masuk ke apa konsentrasi steady state ya belum ya. Jadi mungkin agak sulit dicerna. Jadi ketika dia sudah sampai di sini, orang hipertensi itu kan nggak boleh, apalagi hipertensi yang sudah kronis ya, dia nggak boleh putus obat ya. Nah, berarti supaya dia tidak turun, dia harus dijaga di maintenance di sini, di konsentrasi maksimalnya. Ya, sebetulnya kalau kalau misalnya ya kita minum kayak antibiotik kan nggak perlu terus-terusan ya minumnya ya udah sembuh udah kan kayak gitu. Nah artinya ketika konsentrasi maksimal di sini sudah mencapai steady state itu artinya yang diminum dengan yang dikeluarkan udah nggak ngaruh lagi gitu loh. Dia stabil di sini. Nah inilah yang disebut konsentrasi yang sudah mencapai puncak untuk efek terapi. Nah untuk orang hipertensi kalau karena dia apa namanya penyakitnya kronis dan harus di maintenance kan gitu ya. Berarti kan dia nggak boleh turun ya. Nah, berarti dia setiap hari harus minum supaya dia konsentrasinya dijaga terus gitu. Seperti itu. Dia nggak boleh sampai turun ke sini gitu. Karena kalau turun ke sini biasanya dia akan tidak memberikan efek terapi. Nah, nanti tensinya naik kan. Jadi kalau ditanya apakah nanti konsentrasi maksimalnya itu nanti makin tinggi melebihi toksis gitu ya kan? Enggak kan di sini ada jatah waktunya kan. Misalnya dia minum sehari berapa kali obat hipertensi? Sehari sekali misalnya gitu ya. Ada jangka waktunya kan. Nah, jadi memang dokter sudah memperkirakan dengan waktu minum obat yang mungkin cuma sekali sehari, dia akan terjaga terus di sini konsentrasinya gitu. Nah, kalau onset saya kira onset itu mula kerja ya, mula kerja obat itu pertama kali gitu. Pertama kali diminum dia akan memberikan onset. Dia tidak onset itu apa ya? Artinya tidak kalau dia minum rutin ya akan terjaga terus dong onsetnya di sini. Bukannya onsetnya malah bergeser begini, enggak. Onset itu nggak bisa bergeser. Dia akan tetap mula kerjanya di sini. Dia akan berapapun dia minum onset akan tetap berada di sini. Konsentrasi maksimal bisa lebih toksis nggak? Tergantung ya. Kalau ginjalnya bermasalah, berarti akumulasi bisa toksis ya. Kalau ginjal bermasalah ya, orang tersebut ya, biasanya hipertensi dengan ginjal jadi satu. Nah, itu biasanya dia akan toksis tuh, karena dia terakumulasi yang harusnya mungkin harus turun, tambah obat baru itu ya, turun tambah obat baru. Nah, tapi karena dia turunnya sedikit, otomatis dia akan melewati konsentrasi maksimal, bisa lebih tinggi. Makanya orang-orang yang penyakit ginjal itu dan sebagainya semua obat harus di-adjust sebenarnya ya dosisnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa harus terus minum obat itu di maintenance ya supaya dia tetap berada di posisi steady state-nya gitu ya. Oke, dah ada lagi kah? Sudah Bu, sudah cukup. Cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin untuk permulaan sorry. Untuk permulaan ini saja dulu ya. Nanti saya share materi-materi lainnya ya, karena saya juga belum buka materi lainnya ya. Seperti itu. Jadi persiapkan untuk minggu depan hari Jumat Ibu, lagi ya. maaf. Ibu, Ya. mau Nah, konfirmasi tentang tugas, Bu. iya ya Jadi, boleh. untuk kelas malam ini kita 9 kelompok kan ya, Bu, berarti. Hmm, Terus, untuk minggu depan, yang maju itu 3 kelompok, benar, Bu? dua kan? Tadi kan saya bilang yang ini saya delete karena ini mudah sekali gitu. Ya, yang bukan yang ini ya ini satu sama yang tadi kan. Yang ini saya delete, maksudnya bukan saya delete, maksudnya nggak usah dipresentasikan karena kan udah ada nih, ya, tinggal baca aja gitu ya. Kalian tinggal cari aja AUC itu apa gitu bisa lah belajar sendiri ya. Justru ini yang penting, ini sama ini tadi dua, jadi dua aja Jadi gitu 2 kelompok aja ya, Bu, yang maju. ya, dua kelompok dan nggak usah bikin PPT ya. Iya, Bu. Jadi
saja. Dan teman-temannya yang nggak maju boleh tanya ke kelompok ini, gitu ya. Jadi jangan diam aja, gitu. Boleh tanya ke kelompok ini, nanti bisa berkembang kan jadinya kan, gitu. Sebentar aja sih, nggak usah lama-lama. Karena kan nanti kita masuk materi yang kedua juga minggu depan, gitu ya. Oke? Ada lagi? Udah ya? Cukup ya? Absen ya? Lupa tuh saya. Coba kita lihat. Tolong dilihat dong yang tidak masuk siapa. Kemarin saya belum absen ya. Bentar. Oh ini udah ketutup ya. Udah ketutup lagi. Sebentar. Input kehadiran. Bentar ya. 3A yang nggak hadir siapa ya kira-kira? Ada 11 orang. Kira-kira siapa nggak hadir? Mbak Winda udah bisa lihat teman-temannya? Kami hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Sebentar ya. Kalau 2B siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. 22 ya. Kok 23 ya bilangnya? 22 kalau di catatan saya mah. 23 apa 22 sih? Biasanya ada yang pindah ke kelas pagi, Bu. Oh. Jadi 6 kelompok itu bisa nggak kalau 22 itu? Nggak bisa kok, Bu. Kadang-kadang base-nya sih tetap ke sore. Tapi kalau yang pagi itu mereka presentasi di pagi nggak sih, Bu, biasanya? Yang pagi ada presentasi juga tapi beda gitu. Maksudnya dia pindah-pindahan gitu, bisa pagi bisa sore gitu. Apa gimana? Iya, Bu. Hah? Kalau rek 2 memang bisa sore, bisa pagi, Bu. Oh gitu. Tapi Nah, kalau base-nya kalian berpindah begitu, nanti yang pagi kesian dong, bingung kemasukan kalau orang yang bukan kelompoknya gimana? Karena yang pagi itu udah diatur juga kan kelompoknya kan? Terus gimana tuh? Kalau menurut saya, kalau mau pindahan itu carilah waktu di mana tidak ada presentasi. Jadi mungkin hanya sekedar tanya jawab ya, kan kayak gitu ya. Jadi tidak merugikan orang yang ditempatin gitu. Nanti dia nimbrung-nimbrung gimana kan? Pasti nggak mau dong, nggak ini kan. Kalau mau pindah itu carilah di mana dia kelompok itu tidak presentasi gitu. Kalau dia presentasi dia harus hadir di home base-nya dulu dong, gitu. Kan kasihan nanti teman-temannya kemasukan yang lain gitu. Karena anjuran saya tuh pada saat presentasi itu kalian kalau bisa diskusi dulu di dalam kelompok, bukan bukan individual gitu ya satu persatu, tapi tolong diskusikan dulu Kak. Kasihlah waktu 1 jam bikin Zoom dengan kelompoknya. Ini maksudnya apa ya? Jadi saling membackup gitu loh. Kalau seandainya ada pertanyaan, nggak bisa saling membackup. Bukannya baru nyari saat itu gunanya teamwork gitu ya. Itu gunanya tugas. Jadi tugas itu bukan berarti saya kasih tugas nih ya. Nanti begitu presentasi masing-masing gitu ya. Ya udah kamu baca yang ini, kamu baca yang ini, kamu baca nggak begitu maksud saya bisa bisa nangkep yang mana yang solid teamworknya mana yang tidak. Maksud saya kasih tugas itu adalah kalian diskusi bersama kelompoknya tentang materi yang mau saya presentasikan. Ya, diskusi. Ini apa ya? Kalau ditanya ini jawabnya apa ya? Itulah gunanya S1 tuh kayak begitu kerjanya, nggak bisa sendiri. Ya, itu maksud saya. Makanya kalau misalnya tuh pindah ke pagi, nyelonong boy gitu ya, yang pagi kesian dong gitu. Yang siang pun yang sore pun juga kesian kan kehilangan satu anggota kan, tapi ya terserah gitu. Cuma saya bisa menangkap kalian tuh solid atau tidak kekompakan grupnya gitu. Itu maksud saya tuh dibicarakan dulu sebelum dipresentasikan, maksud saya sebelum tanya jawab dengan saya itu dipresentasikan dulu, dibahas dulu di grup. Siapa tahu temannya punya ide, saya mencari literatur ini ya jadi bisa, itu kan lebih enak kayak gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin untuk sementara ya, baru awal kita pertemuan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tolong dibuat dan kontraknya dikirim segera ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Bu.